Hai teman-teman santuy, selamat datang kembali ke rekap cerita Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber bagian ke-9. Setelah video ini, maka hanya tersisa satu video untuk menamatkan serial ini. Pada bagian ini, cerita yang berkembang ada rasa dramanya sedikit banyak, sambil mengungkap rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga, serta bagaimana cerita berkembang untuk menuju klimaks yang dinanti-nanti. Kuy, langsung aja kita masuk ke detail alurnya. Setelah Fan Yao menyelamatkan Cao Min, di tempat lain Wu Qi dalam perjalanannya bertemu dengan rombongan petinggi Ming. Mereka mengabarkan kemenangan dalam meraih 2 kota dari Mongolia dan Chu Yanchang yang terculik. Segera mereka menuju ke kota Huozhou yang merupakan salah satu markas sekte Ming. Zhou Zhuo mencoba untuk bertanya kepada Yin Li mengenai kejadian di Pulau Ular, tapi tampaknya gadis malang ini tidak bisa mengingatnya dan menjadi tertekan setiap ditanya masalah ini. Sementara Chang Wuqi bersama para petinggi sedang rapat merencanakan pergerakan mereka selanjutnya. Saat itu juga masuk laporan kalau Chu Yanchang telah berhasil diselamatkan dan Wuqi menjenguknya. Di tempat lain, Fan Yao ternyata memiliki agenda lain untuk menyelamatkan Cao Min. Ia membujuk Min Min untuk meredakan peperangan antara Ming dan Yan dengan menemui Wuqi di kota Huozhou. Min Min yang ragu karena ketidakenak hatiannya dengan Wuqi karena masalah Yin Li yang terbunuh namun belum bisa dipecahkan siapa pelakunya, diyakinkan lebih jauh oleh Fan Yao bahwa Yin Li tidak mati, dan akhirnya Cao Min setuju untuk pergi ke Huozhou. Selesai rapat, Wuqi minta maaf kepada Zero kalau tidak bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengannya karena urusan sekte. Ia meminta tunangannya untuk membantu merawat Yin Li. Dalam rapat selanjutnya, para 5 pengembara mengusulkan agar Wuqi mengganti posisi komando Chu Yanchang, Suta, dan Chang Yuchun karena menilai mereka memiliki indikasi untuk membentuk kelompok tersendiri. Tapi Yang Xiao mendukung mereka dengan persuasifnya yang masuk akal, yaitu jika mereka diganti maka akan membuat para pasukan Ming kehilangan semangat serta kepercayaan, dan Wuqi lebih setuju dengan usulan Yang Xiao. Tidak lama, Fan Yao pun tiba dan mengabarkan kalau Cao Min juga datang bersamanya. Ia menyarankan rencananya untuk membunuh Kaisar Mongolia sehingga akan terjadi kekacauan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menggulingkan dinasti Yan. Zhou Tian yang meninggalkan rapat untuk menemui Cao Min bertemu dengan Zhou Zhuo yang mengejar Yin Li yang sudah berkelakuan selayaknya anak kecil yang gemar bermain. Zhou Tian lalu memberikan cincin ketua Emei kepada Zhou Zhuo dan mengatakan kalau cincin itu ia terima dari Se Hongse yang telah mengambil cincin itu kembali dari Chen Youliang. Melihat cincin itu, Yin Li pun merebutnya dan membuat Zhou Zhuo mengejarnya. Chang Wuqi kemudian ditemui oleh Chu Yanchang, Chang Yuchun, dan Suta sambil berlutut mereka memohon Wuqi agar menarik rencananya untuk membunuh Kaisar. Para petinggi lain cukup bingung bagaimana ketiga orang ini mendapatkan kabar begitu cepat. Lalu Chu Yanchang menjelaskan kenapa rencana membunuh Kaisar adalah hal yang buruk. Ia mengatakan Ming bisa meraih kemenangan sejauh ini karena 2 hal. Pertama adalah jasa Wuqi mempersatukan mereka, dan hal keduanya adalah karena Kaisar dinasti Yan yang bodoh dan dikelilingi pejabat korup dan carmuk. Untuk itu, jika Kaisar bodoh ini dibunuh dan digantikan dengan putra mahkota yang pintar, maka akan membuat rencana Ming untuk berjaya akan kandas. Penjelasan yang masuk akal dari Chu Yanchang akhirnya dimengerti Wuqi dan semua petingginya. Yang Xiao pun meminta Wuqi untuk segera menemui Cao Min dan tidak perlu memanfaatkannya lagi. Yin Li yang mengambil cincin sambil kabur akhirnya bertemu dengan Cao Min yang senang kalau Yin Li masih hidup dan segera memeluk dan menanyakannya kejadian di Pulau Ular. Tapi dalam seketika Yin Li menjadi paranoid lagi saat ditanya masalah itu, dan Zhou Tian menjelaskan kalau dia memang sudah kurang waras. Cao Min yang sedikit memaksa membuat cincin yang dipegang Yin Li terjatuh, dan dari suara cincin jatuh itu mendadak Min Min mendapatkan seberkas ingatan. Samar-samar ia mengingat seorang gadis menyeretnya di pantai kala itu, dan cincin yang jatuh mengenai batu karang persis seperti cincin yang ia lihat sekarang. Saat Zhou Zhuo tiba mengejar Yin Li, Cao Min pun langsung jelas tahu kalau pelakunya adalah Zhuo. Mereka berdua berdebat hingga Wuqi dan petingginya datang. Cao Min dan Zhou Zhuo saling menjelaskan kepada Wuqi dan saling menyalahkan satu sama lain atas insiden di Pulau Ular, hingga ketua Ming diberikan laporan kalau kakeknya telah datang. Segera Wuqi meninggalkan mereka dan menyambut Yin Tiancheng dan Yin Yewang. Yin Li juga tiba ke aula dan segera ia bisa mengenali kalau Elang Putih adalah kakeknya dan juga Yin Yewang adalah ayahnya. Yin Li yang sekarang bisa dibilang memorinya telah hilang sebagian. Ia tidak ingat lagi kebencian yang dulu ia pernah sulut bersama sang ayah, dan yang tertinggal di memorinya sekarang adalah semua kenangan bahagia.
Usai itu, Yin Tiancheng pergi menemui Cao Min yang sedang bersama Fan Yao dan ingin membunuhnya. Baginya, Cao Min adalah duri bagi cucunya. Tapi Fan Yao terus mencegah Lang Putih. Menerima perlakuan yang buruk dari kakek Wuci dan sebagian besar petinggi Ming dan juga keraguan Wuci padanya, Cao Min hanya bisa merasakan kesepian di hidupnya yang kini bahkan bukan seorang tuan putri lagi, hingga akhirnya Wuci datang mengajaknya makan malam berdua, yang akhirnya membuat mereka memperdebatkan kembali soal pelaku kejahatan di Pulau Ular, di mana Wuci terjebak dalam dilema mempercayai Cao Min dan Cao Zhou sekaligus. Wuci lebih suka berpikir kalau ada pelaku lain selain kedua gadis itu. Perdebatan mereka dilanjutkan dengan sikap kritis Cao Min terhadap Wuci sebagai pemimpin sekte Ming yang disetir oleh kepentingan para petingginya, sampai akhirnya Cao Zhou yang mendapatkan kabar kalau Wuci sedang bersama Cao Min mendobrak pintu kamar mereka. Setelah itu, Zhou pun lari meninggalkan mereka dan diketemukan telah menggores lehernya sendiri untuk bunuh diri. Saat dirawat, Cao Min datang menjenguk Zhou dan menyindirnya yang bermain peran wanita tak berdosa mencoba bunuh diri, tapi tidak mati adalah sandiwara belaka, tegas Min Min. Hingga akhirnya ia juga bertengkar dengan para petinggi Ming sampai Wuci mengusir mereka semua keluar. Sementara Cao Zhou meminta Wuci untuk membatalkan pernikahan mereka saja. Usai itu, Yin Tiancheng semakin ingin menghabisi Cao Min. Namun Fan Yao kembali mencegah mereka setelah memberikan alasan politik yang tepat tentang bagaimana kematian Cao Min di tangan Ming akan merugikan peta pertempuran mereka melawan Mongolia. Dan Cao Min pun dibiarkan pergi setelahnya. Yin Tiancheng lalu menemui cucunya dan mendesak agar segera menikahi Cao Zhou. Gosip akan hubungan ketua Ming terhadap dua gadis akan melunturkan wibawa Chang Wuci, yang langsung ia ajak bertemu Cao Zhou yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Elang Langit memaksa Zhou untuk tetap tinggal dan mengatakan kalau Wuci ingin segera menikahinya dan ia akan mengurus pesta dan upacaranya walau Wuci tampak ragu. Setelah ditinggal berdua, Tio Buki akhirnya meminang Cao Zhou dan undangan pernikahan mulai dibagikan. Song Qingsu mendengarkan kabar pernikahan itu dari para pesilat Kongtong di kedai arak. Para undangan pun mulai tiba, di antaranya beberapa pendekar utang, dan Song Yanqiao membawa pesan selamat dari Chang Sanfeng kepada Chang Wuci. Yang Pu Hui beserta suaminya juga tiba di sana dan disambut oleh Wuci dengan memanggilnya sebagai Bibi Pu Hui. Dan segera Yang Pu Hui menemui ayahnya lalu memberikan pelukan, sementara Yang Xiao mengkhawatirkan anaknya kini tengah hamil. Rasa canggung Yin Liting dengan mertuanya masih belum sepenuhnya hilang, tapi Yang Xiao mengajak menantunya ini untuk minum bersama kapan-kapan. Malam sebelum pernikahan, Wuci yang tidak bisa tidur sambil memandangi luka gigitan di jarinya mendengar Cao Zhou yang menangis. Ia menghampiri dan menenangkan tunangannya yang mengaku telah mendapatkan mimpi buruk kalau Wuci akan meninggalkannya. Esoknya, hari baik pernikahan pun dilangsungkan. Ramai meriah dan kebahagiaan dari para keluarga besar Ming beserta tamu undangan menyambut antusias sepasang pengantin dalam gaun merah mereka. Fan Yao memimpin upacara sakral itu, meminta pengantin memberikan hormat kepada langit, orang tua, dan tepat dan kitab perang dan ilmu 9 bulan, di mana kalau dalam cerita novel revisi finalnya, kedua lempengan di dalam senjata ini berisikan peta menuju Pulau Persik untuk menemukan kedua kitab tersebut. Kedua pusaka ilmu inilah yang dimiliki Kuo Qing, di mana ilmu 9 bulan telah menjadi dasar tenaga dalam Kuo Qing, dan kitab perang tersebut dulunya Kuo Qing gunakan untuk membantu Mongolia menaklukkan kota Samarkand dan mempertahankan Xiangyang. Cao Zhou yang bisa menggunakan jurus cakar tengkorak putih adalah salah satu jurus instan dari ilmu 9 bulan yang dikuasai Mi Chao Feng juga di serial pertamanya. Terbangun dari distorsi memori dan frustasi dalam meditasinya, Zhou berlari ketakutan ke dalam hutan hingga ia menemukan Song Qingsu yang mengikutinya, lalu Zhou menyerangnya dengan jurus cambuk ular dan mengikatnya. Song Qingsu tahu kalau Wuci telah mencapakannya dan berjanji kepada gadis pujanya bahwa ia akan membantunya membalaskan dendam, sehingga Zhou membawanya pulang ke perguruannya. Tiba di Emei, mereka disambut oleh Ting Mincin yang masih mencoba merebut kekuasaan dengan Zhou yang telah sepenuhnya berubah dan membuat Mincin dihajar dengan jurus cakar tengkorak yang mematikan. Ting Mincin juga hampir dibunuh jika para murid lainnya tidak memohon kepada ketua untuk mengampuninya. Sejak itulah Cao Zhou mendapatkan respek dan karismanya untuk memimpin Emei. Ia lalu menerima Song Qingsu sebagai murid Emei di hadapan altar para ketua terdahulu. Di tempat lain, Cao Min kembali jatuh sakit. Wuci sangat khawatir dengan kondisinya yang sulit disembuhkan. Selain luka pedang langit di Pulau Ular belum sepenuhnya sembuh, ditambah terkena racun cakar tengkorak membuat Wuci kesulitan untuk menyembuhkannya.
Pada akhirnya, Cao Min memberitahukan keberadaan Xie ada di biara Shaolin. Waktu itu, setelah pergi dari kota Huazhou, ia menyelamatkan seorang biksu yang pernah bekerja dengannya dari pertikaian dengan para biksu lainnya. Biksu ini kemudian memberitahu kalau Xie sedang dikurung di dalam biara Shaolin. Cao Min lalu meminta Wuci untuk segera pergi sendiri untuk menyelamatkan ayah angkatnya. Sebelum kepergiannya, Wuci memberikan ciuman pertamanya kepada Min Min setelah memberitahukan kalau ia telah percaya kepada Min Min sepenuhnya. Sementara itu di Emei, Cao Zero yang ingin membalas dendam pada Wuci mulai memberikan tugas kepada para anggotanya. Ia juga memberikan Song Qingsu 2 kitab jurus kungfu untuk dipelajari, yaitu Cakar Tengkorak dan Tapak Penghancur Hati. Oke, sampai di sini saya jelaskan mengenai ilmu 9 bulan. Jurus ini hanya dikuasai sepenuhnya oleh protagonis utama di serial pertama, yaitu Po Ching. Namun jurus 9 bulan cukup banyak bagian. Selain ilmu kultivasi tenaga dalamnya yang sangat kuat, 9 bulan juga terdiri dari 3 jurus instan yang lebih mudah dipelajari, yaitu Tapak Penghancur Hati, Jurus Tambuk Ular, dan Cakar Tengkorak Putih yang juga dikuasai oleh Mei Chao Feng. Ketiga jurus ini juga bisa menyesatkan jika yang mempelajarinya tidak memiliki pengertian dan dasar yang baik untuk melatihnya. Dalam serial Pendekar Pemanah Raja Wali, Mei Chao Feng belajar Cakar Tengkorak tanpa dasar tenaga dalamnya, bahkan sampai lumpuh kakinya. Sedangkan Cao Zero mengambil jalan pintas mempelajari jurus ini sebelum memurnikan tenaga dalamnya dengan baik. Padahal yang sangat luar biasa dari ilmu 9 bulan bukanlah ketiga jurus instan itu, melainkan kultivasi tenaga dalamnya yang membuat Kuo Ching menjadi pesilat sangat tangguh. Sama seperti Wuci yang menggunakan kultivasi 9 matahari penuh, maka tenaga dalamnya juga sangat baik. Jadi secara umum semakin baik tenaga dalam seorang pesilat, semakin baik pula sebuah jurus bertarung bisa dimanfaatkan. Chang Wuci yang menyelinap ke Shaolin menemukan Cheng Kun yang sedang berbicara dengan ketiga biksu Bodhidharma bernama Tue, Tu Jie, dan Tunan. Mereka adalah ketiga bersaudara tetua Shaolin yang sangat kuat dan menjaga Xie yang dikurung di dalam sumur atas dosa singa emas yang membunuh biksu Kongchen dulunya. Dan Cheng Kun yang menyamar sebagai Yan Chen hanya memanfaatkan para Shaolin saja untuk menemukan keberadaan golok pembunuh naga. Setelah Yan Chen pergi, ketiga tetua mendeteksi Wuci di sekitaran dan langsung menyerangnya. Pertarungan yang cukup seimbang tapi didominasi oleh tetua Shaolin berlangsung, di mana ketiga tetua menyerang dengan rantai dan Wuci berusaha menjelaskan kalau Shaolin telah diperdayai oleh Cheng Kun. Ia menceritakan bagaimana Yan Chen memiliki dendam kepada Sekte Ming, lalu membunuh keluarga Xie dan semua rencana busuknya. Tapi ketiga tetua ini tidak percaya begitu saja, hingga melanjutkan duel sampai pertarungan mereka menyibak Cheng Kun yang memang di sana mengintai dan langsung kabur, membuktikan ucapan Chang Wuci ada benarnya. Para tetua akhirnya membiarkan Wuci untuk menyapa ayah angkatnya ke dalam sumur, tapi Xie menolak untuk pulang. Singa emas merasa dosanya sudah terlampau banyak dibandingkan Cheng Kun. Ia rasa dirinya sudah membunuh lebih banyak orang dan penyesalan terdalamnya adalah membunuh biksu Kongchen dulunya. Xie justru merasa ia mendapatkan kedamaian di bawah sini dan meminta Wuci untuk kembali. Ketiga tetua juga meminta Wuci untuk pergi dan akan menyelidiki soal Cheng Kun. Tapi Xie tidak akan mereka lepaskan jika mereka tidak dikalahkan. Wuci yang kembali dari Shaolin menemukan Cao Min yang menunggunya di bawah hujan, membentak dan memarahinya, namun memeluknya setelah itu. Di Shaolin, Yan Chen yang kembali ke biaranya dengan pura-pura tertangkap meracuni sebagian murid dan ketua Shaolin, Kong Wen. Wuci lalu membawa Cao Min kembali ke rumah perkumpulan Ming. Baru tiba di gerbang, kedatangan Cao Min ditentang keras oleh 5 pengembara yang mengusirnya pergi. Sementara Wuci sulit membuat kekasihnya diterima oleh para petinggi, Chuyen Chang memberikan pengakuan kalau Cao Min sudah tidak memiliki hubungan dengan Mongolia karena saat ingin menyelamatkan Wuci yang ternyata dirinya Tuan Putri telah dieksekusi mati oleh ayahnya sendiri hingga diselamatkan Fan Yao. Yang Xiao lalu membela Cao Min dan Wuci lebih jauh lagi dengan meminta kelima pengembara untuk percaya atas penilaian ketua yang telah menyelamatkan Ming dari kehancuran dulunya. Tidak lama, Wei Xiao memberikan kabar mendesak kalau Shaolin telah mengadakan pertemuan pendekar seantero Wulin, mengundang semua sekte untuk mengadili Xie. Segera Wuci pun memberikan perintah agar berangkat untuk menyelamatkan salah satu raja pelindung mereka. Dalam perjalanan di penginapan, Wuci yang sedang menggandeng tangan Mimin bertemu dengan Cao Zero dan Song Qingsu. Segera Wuci merasa sangat bersalah kepada ketua Mei dan menyatakan permintaan maafnya.
Menjaga gengsinya, Chow Chero menyatakan kalau ia telah menikahi Song Jing-su dan membuat Chow Min menyindir mereka sungguh pasangan jahat yang sangat pas, sehingga mengundang Chow Chero menyerang mereka, dan seketika ia dan Song Jing-su mengeroyok Wuji yang menahan serangan tersebut. Punggung Wuji pun tergores oleh cakaran maut Ketua Emei akibat dirinya yang bertarung setengah hati. Pertarungan yang terkesan sengit itu terus berlanjut hingga Song Yanqiao dan Yin Liting datang menghentikan mereka. Ia mengecam anaknya, tapi Chero membelanya dan menyatakan Jingsu sudah menjadi bagian dari Emei dan tidak dibawa didikan utang lagi. Sifat tidak sopan Chero dengan memanggil nama Yanqiao langsung membuat Liting menegurnya, tapi ia tidak mempedulikannya. Pada akhirnya, Chang Wuqi berhasil menenangkan mereka dan berjanji setelah pertemuan pendekar, ia sendiri akan ke Emei membuat permintaan maaf kepada Chow Chero. Chow Min lalu mengobati luka di punggung Wuqi yang berdiskusi dengan para pamannya. Sebelum mereka pergi, Buki meminta Min Min menyajikan teh untuk kedua paman yang menolak memberikan restu mereka. Melanjutkan perjalanan, para Ming mendapatkan informasi bahwa setelah menangkap beberapa pengikut Chen Kun dan Chow Min berhasil menginterogasi mereka, informasi tersebut adalah Chen Kun sudah menguasai Shaolin dan sebagian anggota di dalam adalah orang-orang Chen Kun yang dibantu disusupkan oleh Chen Yaoliang. Min Min menyarankan agar mereka tiba lebih cepat ke Biara Shaolin untuk menyelamatkan Xie Sun. Sampai sehari sebelum pertemuan pendekar, Wuqi bersama Yang Xiao dan Fan Yao datang untuk menantang ketiga biksu Aula Bodhidharma lagi. Dengan formasi yang sama, ketiga biksu Shaolin ini tidak beranjak dari tempatnya, namun pertarungan sengit tidak terelakkan. Sementara Wuqi mampu melawan mereka dengan baik, tapi Fan Yao dan Yang Xiao cukup kesulitan hingga mereka berdua terpaksa mundur setelah terluka dan menyisakan Wuqi sendiri yang bertarung hingga akhirnya Wuqi juga harus mengakui keunggulan tiga tetua Shaolin. Xie Sun dari bawah sumur sekali lagi meminta Wuqi dan semua petinggi Ming untuk pergi atau ia akan bunuh diri. Sementara Yang Xiao muntah darah akibat luka yang ia terima sebelumnya. Esoknya pergelaran pertemuan pendekar pun dilangsungkan. Semua sekte telah hadir, namun Emei belum terlihat. Biksu Kongce sebagai tuan rumah memimpin acara dengan mengabarkan ketua Shaolin Kongwen sedang sakit sehingga ia yang menyambut mereka. Benih-benih kekisruhan mulai terlihat. Isu Xie Sun pun kembali digunakan oleh hampir semua klan demi mengetahui keberadaan golok pembunuh naga, hingga akhirnya sekte Emei tiba dan Chow Chero langsung naik ke atas arena dan mengajak para pendekar menyimpan tenaganya untuk berdebat dan langsung melakukan turnamen yang dimana pemenangnya berhak membawa Xie Sun pergi dari Shaolin. Song Jing-su pun naik ke atas arena sebagai perwakilan Emei dan He Taizong maju untuk menantangnya. Menandakan saya harus mengakhiri rekap ini agar cerita pertarungan sengit para pendekar ini tidak terinterupsi di video berikutnya yang akan sekaligus menamatkan serial ini. Thank you untuk teman-teman yang menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.